Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani, NIM 2011102413215. Saya berasal dari prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya ada gondok endemik. Gondok endemik suatu keadaan yang tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium di dalam tubuh. Penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dalam bentuk survei, surveillance, dan screening. Ada 4 bentuk malnutrisi atau yang bisa diartikan salah nutrisi. Yang pertama ada undernutrition atau yang biasa disebut kurang gizi. Yang kedua ada specific nutrition atau nutrisi tertentu. Yang ketiga ada overnutrition atau biasa disebut dengan kelebihan nutrisi. Dan yang keempat ada imbalance atau ketidakseimbangan. Di sini ada loh kelompok-kelompok yang berisiko tinggi dalam hal yang rentan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. Siapa saja sih mereka? Yang pertama ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Di sini ada macam-macam penilaian status gizi. Yang pertama, penilaian status gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada antropometri, yang kedua ada klinis, yang keempat ada biokimia, dan yang ketiga ada biokimia, dan yang keempat ada biofisik. Macam-macam penilaian status gizi yang kedua selanjutnya adalah penilaian status gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada survei konsumsi makanan, yang kedua ada statistik vital, dan yang ketiga ada faktor ekologi. Di sini kita akan membahas antropometri. Antropometri yang berasal dari kata antropos yang artinya manusia dan metrios artinya ukuran. Antropometri adalah pengukuran variabel dimensi fisik dan komposisi tubuh. Di sini ada dua macam ukuran antropometri. Yang pertama ada massa jaringan. Massa jaringan adalah ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif. Yang kedua ada linear. Linear adalah ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, dan rangka. Di sini ada jenis parameter yang digunakan untuk penilaian status gizi. Apa saja sih parameternya? Yang pertama ada umur atau yang biasa kita sebut dengan usia. Yang kedua ada berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Berat badan merupakan ukuran antropometri terpenting dan sering digunakan pada bayi baru lahir atau disebut dengan neonatus. Apa saja sih alat yang digunakan? Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan di sini ada yang pertama ada baby class. Baby class di sini biasa digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Yang kedua ada timbangan bayi digital plus panjang badan. Biasa di sini mengukur berat badan bayi dan panjang badan bayi. Yang ketiga ada timbangan digital, dan yang keempat ada timbangan berat badan dan tinggi badan. Ini biasa digunakan untuk orang dewasa. Jenis parameter yang selanjutnya ada tinggi badan. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skental. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan usia.
apa saja alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan pada anak yang bisa berdiri? Di sini ada alatnya yang biasa disebut dengan mikrotols. Di sini ada jenis parameter. Selanjutnya ada lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan LLA. Pengukuran LLA pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis. Usia subur wanita adalah usia 15-45 tahun. Pada anak, pengukuran lingkar lengan atas dapat digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang atau tidak bisa diukur tinggi badannya. Kekurangan energi kronis. Di sini ada status kekurangan energi kronis pada balita. Kekurangan energi kronis pada ibu yang kisar usia 15-45 tahun dan ibu hamil yang berisiko bayi lahir dengan berat badan dan rendah. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas ada alat dari fiberglass atau sejenis kertas tertentu yang berlapis plastik. Ambang batas usia 15-45 tahun dengan resiko kekurangan energi kronis di Indonesia mencapai di sini ada 23,5 cm. Untuk bayi usia 0-30 hari lebih dari 9,5 cm. Balita dengan kekurangan energi protein lebih dari 12,5 cm. Jenis parameter selanjutnya yang digunakan ada lingkar kepala. Pemeriksaan keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Di sini contohnya ada kepala besar atau biasa kita sebut dengan istilah hidrocephalus dan kepala kecil biasa kita sebut mikrocephalus. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai standard of reference. Di sini ada jenis parameter selanjutnya yaitu lingkar dada. Lingkar dada biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena memiliki rasio lingkap kepala dan lingkar dada sama pada anak usia 6 bulan. Setelah usia ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Masalah yang sering ditemui adalah akurasi pengukuran atau pembacaan karena pernapasan anak yang tidak teratur. Jenis parameter selanjutnya ada tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan. Pada lansia digunakan tinggi lutut karena pada lansia terjadi penurunan massa tulang bungkuk sukar untuk mendapatkan tinggi badan yang akurat. Parameter yang selanjutnya ada jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk penilaian komposisi tubuh adalah yang pertama ada ultrasonik dan yang kedua ada densitometri. Yang ketiga ada teknik isotop dan yang keempat ada metode radiologikal. Yang kelima ada total electrostatic body condition dan yang keenam ada antropometri. Di sini metode yang paling sering digunakan di lapangan adalah antropometri fisik. Jenis alat yang biasa digunakan adalah Hardepen atau Hardepen calipers. Di sini ada beberapa pengukuran tebal lemak dengan menggunakan
kaliper. Yang pertama ada lengan atas, yang kedua ada lengan bawah, yang ketiga ada tulang belikat, yang keempat ada di tengah garis ketiak, yang kelima ada sisi dada, yang keenam ada perut, yang ketujuh ada paha tempurung, dan yang kedelapan ada pertengahan tungkal bawah. Saya lanjut, di sini ada indeks antropometri. Parameter antropometri MRP dasar dari penilaian status gizi. Pengertian di sini ada indeks antropometri adalah pengukuran dari beberapa parameter. Indeks antropometri merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks antropometri. Yang pertama ada berat badan terhadap umur, yang kedua ada tinggi badan terhadap umur, yang ketiga ada berat badan terhadap tinggi badan, yang keempat ada lingkar lengan atas terhadap umur, yang kelima ada indeks massa tubuh, yang keenam ada tebal lemak bawah kulit menurut umur, dan yang ketujuh ada rasio lingkar pinggang dan pinggul. Di sini beberapa indeks antropometri memiliki kelebihan dan kelemahan. Di sini ada berat badan terhadap umur, memiliki kelebihan baik untuk mengukur status gizi yang akurat. Yang kedua ada berat badan bersulfatri. Dan yang ketiga ada sangat sensitif terhadap pertumbuhan kecil. Namun memiliki kelemahan, umur seringkali sulit dideteksi secara cepat. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan tinggi badan terhadap umur. Memiliki kelebihan baik untuk menilai gizi masa lampau. Dan ukuran panjang dapat dibuat sendiri, mudah dibawa. Kelemahannya memiliki tinggi badan tidak cepat naik, bahkan mungkin turun. Yang kedua ada pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak susah disuruh berdiri tegak. Yang selanjutnya ada ketetapan umur sulit ditaksir. Di sini ada kelebihan dan kelemahan berat badan terhadap tinggi badan. Kelebihannya tidak memerlukan data umur. Kelebihan yang selanjutnya dapat membedakan proporsi badan gemuk, normal, dan kurus. Kelemahannya adalah membutuhkan dua macam alat ukur. Kelemahan yang selanjutnya adalah pengukuran relatif lebih lama. Kelemahan yang selanjutnya membutuhkan 2 orang untuk melakukan. Di sini ada yang selanjutnya lingkar lengan atas terhadap umur. Memiliki kelebihan indikator yang baik untuk menilai KEP berat badan. Yang kedua memiliki kelebihan alat ukur mudah, sangat ringan, dan dapat dibuat sendiri. Kelebihan yang ketiga, alat dapat diberi kode warna. Kelemahannya hanya dapat mengidentifikasi KEP, dan kelemahan yang selanjutnya sulit menentukan ambang batas. Di sini memiliki kategori ambang batas IMT untuk Indonesia. Kurus, berat badan, tingkat berat memiliki kurang dari 17,0. Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 sampai 18,5. Yang normalnya lebih dari 18,7 sampai 25,0. Gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan 25,0 sampai 27,0. Kelebihan berat badan tingkat berat lebih dari 27,0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.